Setiap rumah pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aku orang yang tidak begitu pemilih. Rumah yang bersih saja sudah cukup untukku. Tapi sayangnya, rumah ini seperti memilihku. Setelah aku menikah dan suamiku memang belum memiliki rumah sendiri, apalagi suamiku harus bekerja jauh dari tempat asal kota kami. Kami masih bingung harus tinggal dan memiliki rumah tetap di mana. Karena saat menikah dan akhirnya hamil, aku masih kuliah dan masuk semester akhir. Maka kami putuskan untuk berhubungan jarak jauh. Aku masih harus menyelesaikan kuliahku dulu karena sudah masuk skripsi dan suamiku tetap harus bekerja di kota rantaunya. Rencananya, aku akan ikut suamiku ke rantauan bersama anakku setelah anakku lahir. Tapi karena Allah memberi aku rezeki lebih pada anakku dengan kesehatannya yang sedikit berbeda-beda dari anak yang lain, akhirnya aku putuskan untuk tetap di rumah orang tuaku sampai anakku benar-benar sehat. Kami memutuskan untuk mencari rumah yang disewakan atau dikontrakan. Dan dengan bantuan teman suami, kami mendapat rumah yang dikontrakan. Rumahnya di dalam sebuah komplek perumahan kecil yang masih baru dan masih banyak tahap pembangunan lanjutan. Depan rumah jalan membentuk pertigaan dengan taman cukup lebar tepat di seberang rumah serta tiang lampu jalan yang tepat di depan rumah. Aku cukup senang dan nyaman dengan rumah ini. Pemilik kontrakan pun baik. Aku dan anakku naik kereta bersama orang tuaku dan beberapa keluargaku menuju ibu kota. Entah kenapa, selama perjalanan kami sangat merasa tidak nyaman di kereta. Mulai orang-orang sekitar yang meminta bertukar tempat duduk hingga menyulitkan bapak sampai anakku yang terus rewel dan menangis. Entah kenapa, di kereta ini dia sangat rewel dan menangis. Mungkin saja tidak nyaman, atau mungkin panas, benakku. Sesampainya di rumah yang kami sewa, aku sudah cukup merasa nyaman dan tidak merasakan keanehan. Memang agak sepi, karena dua rumah di belakang rumah kami yang berbatasan tembok masih kosong. Tapi tak masalah bagiku. Setelah sehari semalam keluarga aku menemaniku, akhirnya mereka harus pulang kembali ke kota asal. Sampai sekitar 1-2 mingguan, tiba-tiba ada hal yang aneh terjadi. Pagi hari, setelah subuh, aku agak sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Anakku belum bangun dan suamiku ikut membantuku. Tiba-tiba, ada satu anak ayam yang jatuh dari atas plafon kamar mandi yang lubang untuk ventilasi udara. Kalau dipikir, mungkin itu anak ayam biasa mungkin. Tapi yang bikin aneh, dan seketika perasaanku tidak enak, anak ayam ini berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Yang lebih aneh lagi, kenapa bisa anak ayam ini jatuh dari atas plafon kamar mandi, sedangkan atap rumah ini sangat rapat dan berbentuk sangat miring, model minimalis. Aku dan suamiku masih mencari logika yang tepat agar kami tidak terlalu gelisah. Tapi masih ada di tengah kota begini, burung besar yang bawa terbang anak ayam yang sudah remaja ini. Mana mungkin ada yang kehilangan jika tidak ada yang memelihara ayam. Kami masih belum menyerah. Walaupun agak jauh dari yang berbatasan dengan dinding pagar hanya kebun pisang, mungkin saja, walaupun kami sangat tahu tidak ada ayam yang bisa. Apalagi bisa sampai ke seberang rumah yang kami sewa, yang atapnya sangat tinggi dan sangat tertutup, ditambah bisa masuk plafon lagi. Karena kasihan pada ayam itu, suamiku meminta izinku untuk dipelihara saja, paling tidak sampai dewasa. Apalagi melihat kondisi anakku, aku khawatir berpengaruh pada kesehatan anakku. Setelah memberi makan anak ayam itu, kami memutuskan untuk meletakkan anak ayam itu di seberang dinding pagar. Setelah kejadian anak ayam jatuh itu, aku tidak yakin merasakan hal yang ganjil. Hanya saja, suasana rumah seakan menjadi suram dan mencekam. Apalagi suamiku sering pulang malam atau harus lembur untuk beberapa hari. Walaupun begitu, aku tetap berpikir positif. Mungkin aku sakit di beberapa bagian tubuhku hanya karena aku lelah. Aku sering sekali bermimpi orang-orang yang sudah tiada, bermimpi hewan buas, bermimpi air, bahkan bermimpi dikejar dan dilukai oleh jin yang berdampak pada fisik nyataku.
Dari mimpi-mimpi itu, aku sering terbangun di setiap tidurku, dan itu sering sekali dini hari, sekitar pukul 1 sampai 3 pagi. Aku selalu merasa diawasi dari taman seberang rumah. Entahlah, padahal hanya ada bayangan pepohonan yang terkena lampu dari depan rumah. Sebenarnya, aku juga sering melihat mereka di sekitar rumah. Tapi aku tidak pernah mempedulikannya. Ya, karena aku sudah terbiasa melihat semacam itu. Aku sudah menganggap hal itu hanya sekedar angin yang berlalu. Tapi yang anehnya, aku tidak pernah melihat makhluk-makhluk mengerikan itu ada dalam rumah yang aku sewa. Aku sangat yakin Allah memberiku perlindungan. Aku memang tidak pernah melihat makhluk-makhluk seram itu masuk ke rumah. Tapi entah kenapa, fisikku masih belum bisa menahan sebagian energi tidak baik dari mereka. Aku begitu sering sakit. Aku juga sudah berobat medis, bahkan sering mengikuti ruqyah. Meruqyah mandiri rumah yang aku sewa. Setiap mulai banyak cicak di dinding luar rumah dan banyak kecoa berkeliaran. Aku juga bercerita tentang jatuhnya anak ayam dari plafon kamar mandi pada pemilik rumah. Alhamdulillah, pemilik rumah merespon baik. Pemilik rumah langsung menanam pohon bidara, salah satu pohon yang ditakuti jin. Alhamdulillah, kondisi badanku semakin baik dan lebih kuat. Tapi seperti kenyamanan itu berbanding terbalik di sekitar rumahku. Banyak rumor mencekam yang dialami warga yang lewat di jalan sekitar rumahku yang aku sewa, atau yang memang tinggal tak jauh dari rumah yang aku sewa. Seolah makhluk yang gagal menerobos masuk rumah yang aku tempati ini tetap berusaha eksis di sekitar lingkungan rumahku. Mungkin begitulah tipu daya setan dalam membuat kegaduhan teror pada manusia. Teror ini tuh dimulai dari jalan samping rumahku. Ya, tepat berbatasan dengan dinding rumah, hanya berbatas 1 meter untuk taman kecil pinggiran jalan layaknya perumahan. Akses masuk dan keluar, maka di sini masih diperlukan security untuk penjagaan. Security akan dibagi 2 shift, pagi dan malam. Malam dan di waktu menjelang subuh. Nah, otomatis yang shift malam tetap harus berkeliling, entah itu berjalan kaki atau menggunakan motor, termasuk jalan yang ada di samping rumah yang aku sewa. Malam itu security berkeliling menggunakan sepeda motor. Blok belakang rumah yang aku sewa terus bisa langsung belok ke pos security yang tidak begitu jauh. Nah, malam itu security berkeliling ke jalan yang terlalu jauh dan mengakhiri lewat jalan samping rumah yang aku sewa. Semua aman. Sampai di jalan samping rumah, security ini melihat sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih, dengan tawa yang seperti menangis. Sontak, security langsung putar arah dan menarik gasnya kuat-kuat untuk kembali ke pos security. Bapak security itu begitu ketakutan dan menceritakan kejadian itu pada security yang lain, juga pada warga yang masih ikut berjaga pada pos security. Semenjak itu, setiap security yang jaga malam, tidak ada yang berani lewat samping rumah yang aku sewa. Jika jam tengah malam berkeliling, pasti hanya sampai tiang listrik depan rumah, lalu putar balik. Karena kejadian yang dialami security itu, semua warga menjadi khawatir dan takut berada di sekitar lingkungan rumah yang aku sewa, terutama jalan samping rumah. Bahkan, tak ada satupun warga yang berani lewat di jalan samping rumah bila maghrib sudah berkumandang. Ini belum berakhir. Teror masih berlanjut. Setelah cerita security yang menyebar cepat bagai virus, yang bahkan aku tahu ceritanya dari ibu warung yang lumayan agak jauh dari rumahku. Saking penasarannya, si ibu tanya kepadaku, Mbak gak apa-apa mbak di rumah situ?" "Ya gak apa-apa bu, emang kenapa? Perasaan udah gak enak." Tiba-tiba si ibu kok tanya begitu. "Emang mbak gak dilihatin apa?" Makin penasaran dia. "Wah, dilihatin apa ya bu?" Pura-pura gak paham. "Itu mbak, kemarin pas security bla bla bla." Astagfirullah, kok gitu? Serem amat bu. Pura-pura takut biar menghormati khawatiran ibu. "Iya mbak, makanya aku tanya. Tapi mbak beneran gak dilihatin kan? Kan samping rumah." "Alhamdulillah enggak bu, insya Allah aman." "Ya sudah mbak, yang penting hati-hati mbak."
Iya bu, makasih. Entah gimana ceritanya, si sosok bohai bergaun putih, berambut panjang, itu kayaknya suka tebar pesona kemana-mana. Nah, berjarak hanya 2 rumah yang tegak lurus dari depan rumah yang aku sewa. Ada satu rumah yang jarang banget ditengok pemiliknya. Hanya ditengok pemiliknya 1 atau 2 bulan sekali. Karena si pemilik memang hanya membeli rumah untuk disimpan propertinya sebelum menikah. Justru sangat terawat, walaupun dibersihkan saat pemiliknya datang. Tapi, rumah yang beginilah yang disukai makhluk halus itu. Rumah yang jarang ditinggali. Rumah yang hanya ditinggali pemiliknya selama 3 hari saja sudah bisa digunakan untuk tempat bernaung para makhluk halus. Nah, rumah ini tempat singgah Mbah Kunti berikutnya. Dia mulai meneror dan menampakkan diri pada warga yang tinggal di sekitar rumah itu. Bahkan tak segan menampakkan diri saat banyak orang. Rumah yang tepat di samping kiri rumah itu yang pertama diteror. Yang kebetulan sekali penghuninya adalah teman dari suamiku yang sebelumnya memberitahu rumah yang aku sewa. Tapi teman suamiku itu mempunyai istri dan 1 anak laki-laki. Anak laki-laki hampir seusia anakku, lebih tua 6 bulan. Tapi anak ini agak mengalami keterlambatan dalam berbicara. Sore itu, setelah bermain dengan anak-anak lain di taman dengan komplek, istri dan anak teman suamiku pulang ke rumahnya menjelang maghrib. Otomatis, pulangnya harus melewati depan rumah yang kosong tadi. Tiba-tiba, anaknya menjerit sambil menutup matanya dan menunjuk arah rumah kosong itu. Karena kesulitan bicara, anak itu hanya bilang me sambil menunjuk ketakutan, tapi tak bisa mengatakan apa yang dilihatnya. Namun teror pada keluarga ini masih berlanjut sampai malam. Tiba-tiba anak ini kembali menangis dan ketakutan meringkuk di sofa rumahnya sambil menunjuk-nunjuk arah depan pintu kamarnya dan kamar mandi. Kondisi ini berlanjut hingga berminggu-minggu. Tidak hanya anak itu yang terus diganggu, tapi semua anggota keluarga. Sering saat malam hari, mereka mendengar suara ketukan dari samping rumah kosong. Hingga suara tawarannya khas Kunti juga sudah sering mereka dengar. Benar-benar sangat mengganggu ketenangan. Tak hanya itu, teror pada keluarga itu saja hanya pada visual dan pendengaran saja, tapi juga pada pandangan istri teman suamiku. 2 kali hamil, 2 kali keguguran pula. Dan setiap akan keguguran, istrinya selalu bermimpi didatangi seorang wanita yang mengerikan dan seolah meminta bayi yang ada di pangkuannya. Anaknya semakin hari juga malah semakin diganggu. Sepertinya gangguan itu membuat kepekaan anaknya menjadi terasa. Karena istri teman suamiku ini selalu menceritakan gangguan itu padaku, aku menyarankan agar keluarga mereka pergi ruqyah. Tapi mereka memilih berobat ke tempat yang tidak sesuai syariat. Setelah berobat tempat itu, menurutku, yang berdasar dari penuturan istri teman suamiku, keadaan keluarga tak lebih membaik, terutama untuk anaknya. Dia mengatakan anaknya malah sering bicara tidak jelas tentang makhluk yang aneh. Sebagai pendengar yang baik, aku hanya menerima cerita yang istri teman suamiku ini yang katakan, dan aku tetap menyarankan untuk kembali pada pengobatan yang syar'i. Ya, walaupun akhirnya aku hanya bisa mendoakan mereka jauh dari gangguan makhluk halus dari rumah kosong maupun dari makhluk lain yang datang akibat terundang. Tunggu dulu, keeksisan Mbah Kunti masih tetap berlanjut, apalagi pada pria-pria, terutama pria lajang. Belum selesai si makhluk mengerikan itu meneror satu keluarga di rumah sampingnya, dia juga meneror orang-orang yang sekedar berkunjung untuk bertamu. Jadi malam itu, di rumah yang berjarak 2 rumah lagi dari rumah kosong, ada acara 4 bulanan kehamilan sepertinya. Aku juga tidak begitu ingat. Karena memang masih berjarak dekat, beberapa orang membersihkan jalan sekitar rumah pemilik acara kalau ada sampah-sampah. Mereka membersihkan sampai ke depan rumah kosong. Tiba-tiba, salah seorang anak laki-laki melihat sosok wanita berambut panjang acak-acakan, tentu dengan gaun kebanggaannya itu putih kumal dan kotor. Anak laki-laki ini langsung berlari ke arah rumah pemilik dan memberitahu apa yang dia lihat.
pada semua orang yang ada di depan rumah. Dia terus menuju ke arah pohon tanaman kamboja itu dengan raut wajah yang ketakutan. Sontak semua yang ada di luar rumah mengarahkan pandangan mereka ke arah rumah kosong itu. Betapa terkejutnya beberapa orang di antara mereka, terutama laki-laki, juga bisa melihat penampakan itu. Entahlah, mungkin makhluk itu memilih orang-orang yang ingin dia tampakkan. Mereka langsung membaca ayat-ayat Allah agar penampakan itu hilang. Syukurlah, sosok itu benar-benar tak terlihat lagi di hadapan mereka. Dan ada sebuah kejadian lagi yang sangat menghancurkan hatiku mengenai anakku, yang membuat aku harus pulang ke kampung halaman beberapa bulan. Jadi aku tidak mendengar lagi kabar-kabar komplek untuk beberapa bulan. Sudah terlalu sibuk berkutat di rumah sakit. Sampai akhirnya aku kembali ke komplek perumahan itu. Suasana sudah tidak terlalu mencekam. Banyak warga yang bergotong royong membersihkan taman depan rumah dan samping rumah agar tidak rimbun. Tanaman-tanaman perdu yang rimbun juga dirapikan. Daun-daun yang menumpuk juga sudah lumayan bersih. Semua jadi bersih dan terang, terutama penerangan lampu di jalan, samping rumah dan taman. Walaupun tidak berlaku pada lampu jalan yang tiangnya sampai depan rumahku, lampu jalan depan rumah sering sekali mati dan bermasalah. Pokoknya, ada aja yang membuat jalan depan rumah itu selalu gelap, menjadikan rumah yang aku tempati nampak menyeramkan dari kejauhan. Ditambah beberapa rumah, tepat samping rumah dan tepat yang tegak lurus depan rumah menjadi kosong, karena penghuninya pindah ke daerah lain. Alhasil, hanya tinggal satu rumah yang aku tempati. Apalagi suamiku sering pulang malam dan sering lembur, sedikit mencekam untukku. Dengan keadaan ini, yang aku takutkan maling. Kan jauh dari rumah lain, kalau ada maling gimana? Sekitar 1 bulanan mungkin, aku kembali ke rumah yang aku sewa. Ada satu keluarga cukup besar menyewa rumah yang tepat di belakang rumah yang aku sewa. Hanya terbatas dinding bata. Keluarga ini mempunyai 3 atau 4 anak yang semuanya laki-laki, tentunya masih lajang. Dan yang besar sepertinya usia kuliah, serta yang paling kecil masih balita. Ramai di sini bukan ramai karena anggotanya banyak, tapi karena suara saat mereka bicara selalu dengan nada tinggi, terutama bapak dan ibunya. Hampir setiap pagi, saat semua orang mau mulai aktivitas, aku selalu mendengar keluarga ini begitu sibuk, tapi dengan teriakan yang berulang kesana kemari. Bahkan kadang aku menutup pintu belakangku agar anakku tidak mendengar teriakan mereka yang lumayan agak kasar. Setelah beberapa bulan, aku sudah agak terbiasa dengan keluarga baru di belakang rumah. Juga terbiasa menyapa dan berbincang dengan ibu yang tinggal di belakang. Entah kenapa, belum 1 tahun yang mereka tiba-tiba pindah secara tiba-tiba dan sangat kilat. Padahal mereka katanya sudah membayar sewanya selama 1 tahun. Tapi mereka tidak memperdulikan, padahal masih kurang 4 atau 5 bulanan sewa mereka. Dan benar saja, ternyata kabar sudah menyebar. Hanya aku yang belum tahu pasti apa yang terjadi pada keluarga itu. Maklum kan, kalau pemilik warung sering diajak bicara sama pembelinya. Apalagi warung ini sering buat nongkrong ibu-ibu kalau sore dan bapak-bapak saat malam hari. Paling sering membeli popok atau galon. Aku sampai hafal, karena ibunya kalau mau ke warung seringnya lewat depan rumah yang aku sewa. Langsung saja aku tanya ke ibu warung, "Ma bu, keluarga yang tinggal di belakang rumah aku itu kok apa sudah pindah? Kok nggak dengar suaranya? Biasanya tiap pagi sudah ramai." Itu mbak, itu yang orang Padang yang anaknya banyak." "Iya bu, yang mepet satu tembok belakang rumah aku itu." "Iya mbak, udah pindah. Sayang banget ya mbak, padahal sewanya kan masih lama, tapi buru-buru pindah. Katanya nggak betah gara-gara ada penampakan." "Astagfirullah, maksudnya penampakan gimana bu?" "Katanya ditampaki kunti berkali-kali mbak, makanya langsung pada takut terus pindah. Padahal mbaknya udah tinggal di rumah depan lama, tapi nggak pernah ada cerita apa-apa kan mbak?" "Iya bu, alhamdulillah nggak pernah itu, aman saja, kan kita cuma baca dinding saja." Aku juga heran mbak, padahal baru tinggal beberapa bulan saja. Apa jangan-jangan kuntinya suka sama anak ibunya yang masih dijaka ya mbak, jadi digodain terus. Si ibu bercanda saja. Kali aja mbak.
Jadi begini ceritanya. Cerita ibu penyewa rumah di belakang rumah yang aku sewa kepada ibu pemilik warung secara langsung. Jadi waktu itu keluarga yang belakang rumah itu ada acara beberapa hari keluar kota. Kayaknya nggak begitu lama, 2-3 hari aja. Dan semua anggota keluarga ikut. Katanya sih ke Bandung kayaknya. Aku juga lupa ingat-ingat kemana. Nah, setelah bepergian beberapa hari itu, keluarga itu kembali ke rumah mengendarai mobil mereka. Tapi sayangnya, mereka tiba di rumah itu sudah terlalu malam, menjelang dini hari. Tapi, saat anak laki-laki keduanya yang SMA membuka pintu depan rumah, otomatis dia juga yang masuk duluan, dan lampu dalam rumah belum nyala, hanya mengandalkan penerangan dari luar rumah. Anak ini melihat sesosok perempuan yang sudah jelas itu makhluk apa, dan bentuknya kayak bagaimana. Terlihat seperti berjalan, mungkin melayang mondar-mandir ke arah dapur dan kamar mandi. Sontak dengan kekagetan anaknya ini berlari keluar, kembali dengan ketakutan. Dia berusaha menceritakan yang dia lihat pada bapak ibunya, tapi mereka tidak mempercayai. Orang tuanya menganggap anaknya mungkin sudah capek dan berhalusinasi. Keluarga ini belum berhenti diteror. Mungkin memang tujuan makhluk itu membuat rumah ini dikosongkan kembali. Untuk kedua kalinya, mereka melihat penampakan di dalam rumah. Padahal mereka pergi hanya sehari, hanya untuk menghadiri acara di kota yang sama. Si anak tidak mau membuka pintu terlebih dahulu. Akhirnya, orang tuanya yang membuka pintu rumah. Mereka ingin menunjukkan pada anaknya bahwa rumah itu tidak ada apa-apa. Keluarga ini sudah siap masuk rumah dan masuk bersama-sama. Saat pintu dibuka, betapa terkejutnya mereka. Semua melihat penampakan sosok kuntil itu berdiri diam tepat di dapur, yang bisa langsung terlihat dari pintu depan. Sosok itu berdiri dan hampir menoleh ke keluarga itu, dan akhirnya menghilang. Otomatis mereka semua ketakutan bukan main. Mereka yakin sosok itu benar-benar ada. Tak butuh waktu lama, mereka langsung pindah entah kemana. Tapi sebelum bercerita, Inak menyadari bahwa gangguan orang-orang dialami di sekitar rumah yang aku sewa terjadi sedikit banyak setelah aku berpindah ke situ. Dan setelah ada anak ayam hitam yang jatuh dari plafon kamar mandi, sepertinya jin ingin menjauhkanku dari orang-orang dan membuat aku lebih suka sendiri dan dibuat menjadi sendiri. Tapi saat itu, aku percaya Allah selalu menjaga, apalagi kalau kita selalu bertauhid kepadanya, selalu melantunkan dan mengamalkan kitab suci. Allah akan melindungi kita juga dari segala arah, insya Allah.